Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Umbi TV. Sore hari ini kita melakukan pembongkaran mobil Daihatsu Serion. Ini Daihatsu Serion tuh datang dari Semarang. Beliaunya kemudian dengan beberapa keluhan. Yang pertama keluhannya olinya selalu habis. Mobil ini olinya makan, jadi mesinnya makan oli. Selalu habis, selalu berkurang, tapi tidak ada kebocoran di bagian mesin. Kalau kita ngomongin mesin mobil, ya apa aja itulah ya, nggak Sirion ini. Ini kebetulan pas Sirion aja ya. Sirion ini makan oli itu karena dia tidak ada kebocoran oli. Oli jadi habis itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu tadi karena kebocoran oli, karena ini nggak bocor olinya. Jadi yang kedua itu karena piston dan ring pistonnya aus. Jadi oli itu masuk lewat celah piston yang terlalu besar. Kemudian celah ring piston yang terlalu longgar, gitu longgar ya. Terus berikutnya lagi dari seal clamp-nya. Jadi sini ada seal clamp-nya. Nah, ini ketika kita menemukan fakta bahwasanya mobil itu tidak ada kebocoran tapi olinya selalu habis lah, mau tidak mau mobilnya harus dilakukan pembongkaran. Ini untuk piston kita oversize 50, kemudian kalau packing set dan seal clamp udah pasti kita ganti baru. Jadi kalau teman-teman semua menemukan kondisi yang seperti ini, yaitu kurang lebih biayanya lumayan mahal. Terus kalau kita ngomongin juga kan ada beberapa orang yang bilangnya gini, mobil saya itu nggak ada bocor. Ini sama juga kemarin di Semarang yang 2 BPTI juga datang ke sini ya untuk melakukan konsultasi. Mobilnya nggak ada bocor, sudah dipastikan nggak ada rembes, nggak ada bocor di mesinnya, sama seperti Sirion ini. Tapi mobilnya selalu olinya berkurang. Terus saya bilang bahwasanya oli berkurang itu penyebabnya ketika tidak ada kebocoran itu udah pasti dari piston, ring piston dan seal clamp. Kalau kita ngomongin seal clamp, itu biasanya ketika pagi itu asapnya atau saat pas nggak pagi lah, siang gitu aja pas dihidupkan, habis dimatikan sekitar setengah jam, sejam parkir dihidupkan tuh keluar asapnya bel. Tapi ketika sudah jalan udah panas digas-gas itu aman, itu sih biasanya dari seal clamp. Terus biasanya kalau seal clamp itu udah aus, sudah ada oli lewat seal clamp masuk ke dalam ruang bakar, maka sebenarnya piston dan ring pistonnya itu kondisinya juga nggak 100% tentunya. Biasanya udah 60%. Jadi ada tingkat ketanggungan di situ. Mau ganti seal clampnya tok bongkar separuh. Kalau mau ganti sama piston ring pistonnya jenah oversize, jenah dibongkar mesin kayak gini. Kan gitu. Nah, kondisinya kita lihat seperti ini. Ini sudah kita turunkan tentunya karena ini posisi manual. Ini Serion, beliaunya minta tolong divideokan juga karena beliau ada di Semarang ya. Ini ruang bakarnya bener-bener kotor ya. Ini ruang bakarnya bener-bener kotor banget tuh. Karena ada campur oli di pembakarannya. Jadi dia ada kerak jelangganya itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman lihat wajan orang penggorengan yang mungkin pecel lele segala macam, kalau yang tiap hari ada lakukan pembakaran terus-menerus tanpa dikerok pantat wajannya ini, contohnya seperti itu ya. Ini pasti akan keraknya tebel banget dan seperti ini, sama kan. Nah, karena pembakarannya ini nggak sempurna, banyak oli yang ikut terbakar tapi tidak dilakukan pembersihan, dan penyebab oli ikut terbakar itu yaitu tadi dari celah ini yang gede nih. Nih celahnya gede, celahnya udah gede. Kemudian dari seal clamp-nya juga. Mau nggak mau ini harus kita oversize. Nah, dulu itu sebenarnya mobil ini informasi adalah sampai ngelintik-lintik terus karena ruang bakarnya kotor, udah pasti ngelintik mobilnya. Kemudian ke dealer pengapiannya minta diturunkan. Informasi yang kita dapat seperti itu. Jadi saat pengapian itu diturunkan dari 8 derajat jadi 6 derajat. Jadi tidak dimajukan. Jadi kalau pengapian itu dimajukan dari 8 ke 10 itu dimajukan, tapi kalau dimundurkan tuh semakin ke arah 0 gitu kalau pengapian ya. Derajat pengapiannya seperti itu. Nah, ini seperti ini udah diturunkan biar nggak terlalu ngelitik karena ruang bakarnya kotor banget. Ini kalau kita ngomongin di yang bagian
klepnya, ruang bakar di apa namanya sehernya, apa namanya data seher ya. Kondisinya seperti ini tuh. Ya, olinya itu ini dari businya kelihatan sebenarnya ya. Dari businya kelihatan. Ini dari businya juga kelihatan. Dan ruangannya ini benar-benar kotornya luar biasa. Ini sebenarnya bisa kita apa namanya tes untuk carbon cleaner ini. Ini nanti kita coba akan tes carbon cleaner, itu carbon cleaner yang bagus seperti apa, kuat enggak menghilangkan kerak-kerak pembakaran yang pembakarannya enggak sempurna seperti ini. Tuh. Ini teman-teman ya, jadi kita bongkar, kita ganti packing set tentunya yang original, piston juga sama nanti ini sampai kayak gini ya. Tuh. Kerak-keraknya. Nanti ganti piston oversize, ganti ring juga tentunya. Nah, yang lain-lain seperti busi untuk kita ganti. Dan water pump nih, water pump mobil ini sudah ganti 2 kali, tapi selalu bocor. Tapi penggantian itu spare partnya belinya online. Nah, mungkin karena murah itu tadi ya, tapi pengerjaannya kan bolak-balik gonta-ganti. Ya, kalau mau yang asli memang harganya 1 juta rupiah untuk water pumpnya ini. Kemudian pistonnya ini kurang lebih 1,9 apa ya? Karena satunya itu 600 sekian gitu sekarang. Kali 4 400 sekian gitu ya, 400 sekian, jadi 500 ya, 1,7 jutaan lah untuk 4 biji piston. Kemudian ring sehernya itu sekitar hampir 700.000 untuk ring pistonnya gitu teman-teman. Jadi memang kita nanti antar ke tempat bubut juga ini untuk di oversize 0,50. Pertanyaannya timbul adalah kenapa mobil-mobil yang sekarang ini ketika kok manganoli seperti ini kok enggak dari knalpot kok enggak keluar apa namanya asapnya. Nah, itu bisa dijawab dengan kalau kita bicara ngomongin catalytic converter. Mas bisa minta tolong ambilin knalpotnya Mas di belakang itu, bawakan ke sini ya, minta tolong. Nah, ini enggak bisa apa namanya enggak kelihatan di knalpot asapnya yang banyak itu kenapa? Ya karena ada ini nih, ini namanya catalytic converter. Nah, catalytic converter ini di dalamnya itu ada banyak bahan, ya banyak bahan mulia, logam mulia yang ada di dalam sini. Ini makanya mahal harganya. Itu bisa menetralisir gas buang yang gas buangnya itu tidak terbakar dengan sempurna, akhirnya terbakar di sini. Nih, tuh kelihatan nggak ya? Coba ntar. Oke ya, nih daleman dari catalytic converter ini seperti ini, kayak sarang-sarang tawon ini. Jadi ketika catalytic converternya ini masih bagus, ini segede ini tebelnya saringannya tadi itu. Jadi mungkin yang di sini itu sudah tingkat buntunya tuh ya banyak. Nanti coba kita bersihkan juga. Tuh ada oksigen sensor juga. Nah, itu ya kelihatan ya dikit ya. Jadi terbakar di sini gas yang memang pembakarannya tidak bagus. Nah, keluar dari knalpot itu biasanya ya sudah kelihatan, nggak terlalu terlihat teman-teman. Tidak terlalu terlihat bahwasanya mobil itu ngasininya ngasep gitu. Makanya ya untuk mobil-mobil sekarang itu kalau cuma dari ngeliat dari knalpot ya nggak bisa 100% bisa terdeteksi gitu. Yo coba kita lihat knalpotnya. Nih barang-barang bekasnya dalamnya, bukan barang-barang bekas tapi yang sudah kita bongkar ya. Ini water pumpnya untuk apa namanya mereknya kita tutup. Ini belinya di online shop. Nah ini bocor ya, bocor. Padahal ini baru tuh, baru. Dan beliaunya pakai coolant, tuh bocor ya. Ini mereknya kita tutup. Terus berikutnya lagi kita lihat sini nih knalpot nih. Nah, nih knalpotnya itu sebenarnya ada hitam-hitamnya ya, seperti ini. Jadi pembakarannya karena ada catalytic converter tidak terlalu terlihat kalau mobilnya ngasep. Tapi nanti ketika catalytic converter kalau kita copot, di gasnya di blow by gasnya apa gasnya diblongin untuk knalpotnya pasti ngasep. Nah,
Kondisinya seperti itu. Ini masih kita mau bongkarin, nanti ikutin aja proses perakitannya.